Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang ukuran dispersi. Ukuran dispersi atau ukuran variansi atau ukuran penyimpangan adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya, atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai-nilai pusatnya. Adapun macam-macam ukuran dispersi, diantaranya yaitu jangkauan, rata deviasi, variansi, dan deviasi baku. Pertama, kita bahas tentang jangkauan atau range. Jangkauan adalah selisih antara nilai tertinggi dengan nilai terendah dari serangkaian data yang ada. Pada jangkauan, ada data secara tunggal dan data secara berkelompok. Yang pertama di sini data tunggal. Bila ada sekumpulan data tunggal X1, X2, X3 sampai ke Xn, maka jangkauannya adalah Xn dikurangi X1, di mana Xn sebagai nilai tertinggi, X1 sebagai nilai terendah. Kita ke contoh soal biar lebih jelas. Tentukan jangkauan data sebagai berikut: 1, 4, 7, 8, 9, 11. Maka dari data ini kita bisa cari nilai tertingginya yaitu 11. Yaitu terletak pada data ke-6 atau kita sebut sebagai X6 sama dengan 11. Dan data terendah yaitu 1. Dia terletak pada data ke-1 atau kita sebut X1 sama dengan 1. Maka jangkauannya adalah X6 dikurangi X1 sama dengan 11 kurangi 1. Maka hasilnya sama dengan 10. Kemudian untuk data berkelompok, jangkauan dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu menggunakan titik atau nilai tengah dan menggunakan tepi kelas. Jangkauan yang menggunakan titik atau nilai tengah adalah selisih titik tengah kelas tertinggi dengan titik tengah kelas terendah. Sedangkan jangkauan menggunakan tepi kelas adalah selisih tepi atas kelas tertinggi dengan tepi bawah kelas terendah. Kita ke contoh soal. Tentukan jangkauan dari distribusi frekuensi berikut. Di sini ada data pengukuran tinggi badan dari 50 mahasiswa. Data yang pertama, kelas pertama, 140 sampai 144 ada 2. 145 sampai 149 ada 4. 150 sampai 154 ada 10. 155 sampai 159 ada 14. 160 sampai 164 ada 12. 165 sampai 169 ada 5. 170 sampai 174 ada 3. Jadi jumlah frekuensinya total ada 80. Kita bisa cari titik tengah dari masing-masing kelas yang ada. Nah, di sini karena kita mencari data tertinggi dan data terendah, kita cari titik tengah kelas terendah, yaitu pada data 140
sampai 144, di mana titik tengahnya yaitu 142. Kemudian titik tengah kelas tertinggi yaitu di antara 170 sampai 174, yaitu 172. Kemudian kita cari juga tepi bawah kelas terendah. Kita ketahui di sini tepi bawahnya 140 dikurangi 0,5 sehingga hasilnya 139,5. Kemudian tepi atas kelas tertinggi kita lihat pada data yaitu 174. Sehingga di sini 174 ditambah 0,5 hasilnya 174,5. Kita cari jangkauannya berdasarkan dari titik tengahnya. Sehingga kita masukkan yang tertinggi yaitu 172 kurangi terendah 142. Hasilnya yaitu 30. Kemudian jangkauan menggunakan tepi bawah kelas terendah dan kelas tertinggi. Kita ketahui bahwa tepi atas kelas tertinggi yaitu 174,5 dikurangi tepi bawah kelas terendah yaitu 139,5. Hasilnya yaitu 35. Jadi jelas kita bisa mencari berdasarkan dari nilai titik tengahnya ataupun dari tepinya, baik tepi bawah ataupun tepi atas. Kemudian yang kedua kita bahas rata deviasi atau simpangan rata-rata. Rata deviasi adalah nilai rata-rata hitung dari harga mutlak simpangan-simpangannya. Yang pertama kita bahas pada data tunggal. Kita dapat hitung dengan rumus 1/n kali sigma nilai mutlak XI dikurangi X bar. Atau sama dengan sigma nilai mutlak XI kurangi X bar dibagi dengan N. Di mana di sini XI yaitu data ke I, X bar merupakan rata-rata hitungnya, dan N banyaknya data. Baik, kita ke contoh soal. Tentukan deviasi rata-rata dari data 2, 3, 6, 8, 11. Sebelum kita mencari deviasi rata-rata, terlebih dahulu kita cari X-bar-nya atau nilai rata-rata hitungnya, yaitu dengan menjumlahkan datanya dibagi banyaknya data. Di sini diperoleh sama dengan 6 untuk X-bar-nya. Kemudian kita cari juga nilai dari XI dikurangi X-bar, di mana di sini ada 5 data sehingga ada X1 sampai X5. Sehingga di sini sama dengan data yang pertama yaitu 2 dikurangi 6 ditambah data yang kedua yaitu 3 kurangi 6 ditambah data yang ketiga yaitu 6 dikurangi 6 ditambah data yang keempat yaitu 8 kurangi 6 ditambah data kelima yaitu 11 kurangi 6. Hasilnya yaitu 14. Kita masukkan ke dalam rumusnya bahwa sigma atau jumlah dari XI dikurangi X bar dibagi N sama dengan tadi kita peroleh 14 dibagi N-nya 5, sehingga diperoleh rata deviasinya yaitu 2,8. Kemudian untuk data berkelompok, kita gunakan rumus 1/n kali sigma F kali nilai mutlak dari XI min X bar atau dikurangi X bar, di mana XI-nya yaitu data ke I dan X bar merupakan rata-rata hitungnya atau min. Atau kita sederhanakan lagi sama dengan
sigma F kali nilai mutlak XI dikurangi X bar dibagi dengan N. Kita ke contoh soal biar lebih jelas. Tentukan deviasi rata-rata dari distribusi frekuensi pada tabel pengukuran tinggi badan 50 mahasiswa. Tinggi badannya di sini diketahui. Kemudian frekuensinya juga tadi sudah diketahui. Kita cari nilai tengah dari masing-masing data tinggi badannya. Di sini 140 sampai 144. Maka titik tengahnya yaitu 142. Nilai tengah dari 145 sampai 149 yaitu 147. Dan seterusnya sampai data terakhir yaitu 170 sampai 174. Maka nilai tengahnya 172. Berikutnya, di sini XI kali FI. Kita kalikan nilai tengah dengan frekuensinya. Maka 142 kali 2 sama dengan 284. 147 kali 4 sama dengan 588. Dan seterusnya sampai data terakhir 172 kali 3 sama dengan 516. Kemudian kita cari nilai XI dikurangi X bar. Untuk ini kita cari terlebih dahulu rata-rata dari data tersebut. Di sini kita lihat X bar sama dengan sigma XI kali FI dibagi dengan jumlah frekuensinya. Diketahui tadi sudah kita peroleh bahwa jumlah dari perkalian nilai tengah dengan frekuensi yaitu 7.885. Kita lihat di sini datanya. Dan jumlah frekuensinya yaitu 50. Sehingga di sini kita bagi 50. Hasilnya yaitu 157,7. Ini merupakan nilai dari X bar-nya. Sehingga di sini XI dikurangi X bar, berarti di sini data yang pertama yaitu 142 dikurangi X bar-nya yaitu 157,7, hasilnya yaitu 15,7. Nah, di sini bernilai positif karena harganya yaitu harga nilai mutlak di sini. Begitu juga data yang kedua, 147 dikurangi X bar-nya 157,7, hasilnya 10,7. Dan di sini bernilai positif karena dia harganya mutlak. Sampai data terakhir yaitu 172 dikurangi X bar 157,7 dapatkan hasil 14,3. Kemudian hasil dari nilai mutlak XI dikurang X bar kita kalikan dengan frekuensinya. Dalam hal ini yaitu data yang pertama 2 kali 15,7. Hasilnya 31,4. Data yang kedua yaitu 4 kali 10,7. Hasilnya 42,8. Sampai data terakhir yaitu 3 dikali 14,3, hasilnya 42,9. Di mana jumlah dari perkalian frekuensi dengan nilai mutlak XI dikurangi X bar yaitu 282. Maka deviasi rata-rata dari data tersebut yaitu sigma F X dikurangi X bar dibagi N sama dengan tadi hasilnya yaitu 282 dibagi N-nya yaitu 50.
Hasilnya yaitu 5,64. Jadi ini merupakan hasil dari deviasi rata-rata data pengukuran tinggi badan 50 mahasiswa. Kemudian yang ketiga, kita bahas tentang variansi. Variansi adalah kuadrat dari simpangan baku. Fungsinya untuk mengetahui tingkat penyebaran atau variasi suatu data. Yang pertama, kita bahas pada data tunggal. Untuk seperangkat data X1, X2, X3 sampai ke Xn yang merupakan data tunggal, variansinya dapat ditentukan dengan dua metode, yaitu metode biasa dan metode angka kasar. Untuk metode biasa, ada untuk sampel yang besar dan sampel yang kecil. Begitu juga untuk yang metode angka kasar. Ada untuk sampel yang besar, juga untuk sampel yang kecil. Baik, kita bahas dulu yang metode biasa, sampel besar, atau jumlah datanya lebih dari 30. Di sini akan digunakan rumus S kuadrat sama dengan sigma kali X atau XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi dengan banyaknya data atau N. Sedangkan untuk sampel kecil atau datanya N kurang dari atau sama dengan 30, kita gunakan rumus S kuadrat sama dengan sigma kali X atau XI dikurangi X bar dikuadratkan bagi N-1. Kemudian untuk metode angka kasar, pada sampel besar atau N-nya lebih dari 30, kita gunakan rumus S kuadrat sama dengan sigma X kuadrat dibagi dengan N dikurangi sigma X bagi N dikuadratkan. Sedangkan untuk sampel kecil atau datanya N kurang dari atau sama dengan 30, S kuadrat sama dengan sigma X kuadrat dibagi N-1 dikurangi sigma X kuadrat dibagi N kali N-1. Baik, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Tentukan varians dari data 2, 3, 6, 8, 11. Di sini ada 5 data. Artinya, kita gunakan sampel yang kecil karena dia kurang dari atau sama dengan 30. Baik, pada metode biasa kita akan gunakan rumus yang kedua. Pada metode angka kasar juga sama, kita akan gunakan rumus yang kedua. Untuk penyelesaiannya, diketahui banyak data yaitu 5. Kemudian kita cari nilai X bar atau min atau rata-rata hitung terlebih dahulu karena akan kita gunakan di dalam rumus. Kita jumlahkan datanya dibagi banyak data, yaitu 2 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 11 dibagi dengan 5, hasilnya yaitu 6. Kemudian untuk mempermudah, kita bisa gunakan tabel bantuan. Diketahui data di sini yaitu yang pertama 2, 3, 6, 8, dan 11, total ada 30, banyak data. Kemudian X dikurangi X bar, artinya di sini 2 dikurangi 6, min 4. 3 kurangi 6, min 3. 6 kurangi 6, 0. 8 kurangi 6, 2. 11 kurangi 6, 5. Kemudian hasil ini kita kuadratkan. Dapatkan 16, 9, 0, 4, 25.
jumlahnya yaitu 54. Kemudian nilai X tadi, yang ini kita kuadratkan. Kita peroleh 4, 9, 36, 64, 121. Sehingga kita peroleh jumlahnya 234. Baik, yang pertama kita gunakan yang metode biasa di sini dengan data yang kecil. Sehingga kita akan rumus S kuadrat sama dengan sigma X dikurangi X bar dibagi dengan N-1. Kita ketahui, maaf ini kurang kuadrat, jumlahnya itu 54 dibagi N-nya tadi 5, sehingga kurang 1 sama dengan 4, sehingga 54 dibagi 4 hasilnya 13,5. Kemudian dengan metode angka kasar, rumusnya yaitu S kuadrat sama dengan sigma X kuadrat dibagi N-1 dikurangi sigma X kuadrat dibagi N kali N-1. Sehingga kita peroleh datanya untuk jumlah dari X kuadrat yaitu 234 dibagi N-nya 5 kurangi 1 dikurangi jumlah X-nya tadi itu 30, kita kuadratkan dibagi N-nya 5 kali N-1, sehingga di sini 5 kurangi 1. Sehingga kita operasikan dapatkan hasil 13,5. Jadi baik menggunakan metode biasa ataupun metode angka kasar, hasilnya sama. Kemudian pada varian data yang berkelompok, dapat ditentukan dengan 3 metode, yaitu metode biasa, metode angka kasar, dan metode coding. Untuk metode coding ini biasanya jarang digunakan. Oke, baik kita bahas satu persatu. Yang pertama, metode biasa. Pada metode biasa, untuk sampel besar atau N-nya lebih besar dari 30, kita gunakan rumus S kuadrat sama dengan sigma F kali X dikurangi X bar kuadrat dibagi dengan N. Sedangkan untuk sampel kecil, atau N kurang dari atau sama dengan 30, kita gunakan rumus S kuadrat sama dengan sigma F kali X min X bar kuadrat dibagi dengan N-1. Kemudian untuk metode angka kasar, dengan sampel besar atau N-nya lebih dari 30, kita gunakan rumus S kuadrat sama dengan sigma Fx kuadrat dibagi dengan N kurangi sigma Fx dibagi dengan N, kita kuadratkan. Sedangkan untuk sampel kecil atau N-nya kurang dari atau sama dengan 30, kita gunakan rumus S kuadrat sama dengan sigma Fx kuadrat dibagi N-1 dikurangi sigma Fx kuadrat dibagi N kali N-1. Kemudian untuk metode coding, pada sampel yang besar atau N lebih besar dari 30, kita gunakan rumus S kuadrat sama dengan C kuadrat kali sigma Fu kuadrat dibagi dengan N dikurangi sigma Fu bagi dengan N, kita kuadratkan. Untuk sampel kecil atau N kurang dari atau sama dengan 30, kita gunakan rumus S kuadrat sama dengan C kuadrat kali sigma Fu kuadrat dibagi N-1 dikurangi sigma Fu kuadrat dibagi N kali N-1, di mana di sini C merupakan panjang interval kelasnya dan U codingnya.
Sekali lagi, C untuk panjang interval kelasnya dan U sebagai codingnya. Baik, untuk lebih jelas kita ke contoh. Tentukan varians dari distribusi frekuensi berikut. Di sini ada suatu data pengukuran diameter pipa. Di sini keterangan diameter dengan 1 mm dan frekuensinya. Di sini data yang pertama atau kelas pertama 65 sampai 67 ada 2, 68 sampai 70 ada 5, 71 sampai 73 ada 13, 74 sampai 76 ada 14, 77 sampai 79 ada 4, 80 sampai 82 ada 2. Jumlah frekuensinya total ada 40. Yang pertama kita gunakan metode biasa. Di sini kita bisa buat tabel bantuan untuk mempermudah kita dalam menghitungnya. Diketahui diameternya dan frekuensinya. Nah, di sini kita cari nilai tengahnya terlebih dahulu. Nilai tengah dari 65 sampai 67 yaitu 66. Nilai tengah dari 68 sampai 70 yaitu 69. Dan seterusnya sampai data terakhir 80 sampai 82 nilai tengahnya yaitu 81. Jadi di sini sudah kita peroleh nilai tengahnya atau titik tengahnya. Kemudian nilai tengah ini kita kalikan dengan frekuensinya sehingga di sini kita peroleh 132, 345, 936, 1050, 312, 162, sehingga jumlah perkalian nilai tengah dengan frekuensi yaitu 2937. Kemudian kita cari juga nilai titik tengah yang dikurangi dengan rata-rata. Sebelum kita mencari nilai X dikurangi X bar, kita perlu cari terlebih dahulu X bar-nya atau nilai rata-ratanya. Yaitu di sini X bar sama dengan sigma XI kali FI dibagi dengan sigma FI. Sama dengan jumlah dari hasil perkalian nilai tengah dengan frekuensi yaitu 2937 dibagi jumlah frekuensinya yaitu 40. Sehingga kita peroleh X bar-nya yaitu 73,425. Nah, setelah kita peroleh nilai X bar-nya, baru kita hitung pada tabel di sini yaitu X dikurangi X bar atau nilai tengah dikurangi rata-ratanya. Berarti di sini data yang pertama 66 dikurangi 73,425. Hasilnya negatif 7,425. Data yang kedua yaitu 69 dikurangi rata-ratanya atau X bar-nya yaitu 73,425. Kita peroleh data negatif 4,425. Dan seterusnya sampai data yang terakhir yaitu 81 dikurangi X bar 73,425. Kita peroleh hasilnya 7,575. Kemudian hasil dari X dikurangi X bar kita kuadratkan. Kita peroleh data 55,131, 19,581, 2,031, 2,481, 20,931,
dan 57,381. Kemudian hasil ini, yaitu X kurangi X bar dikuadratkan, kita kalikan dengan frekuensi. Ini frekuensinya. Sehingga hasilnya 110,262, 97,905, 26,403, 34,734, 83,724, 114,762, 467,790 merupakan jumlah dari F kali X dikurangi X bar kuadrat. Sehingga kita masukkan dalam rumus, yaitu S kuadrat sama dengan sigma F kali X dikurangi X bar kuadrat bagi dengan N, jumlah datanya, yaitu 467,790 dibagi 40. Hasilnya 11,694. Jadi nilai varian jadi dengan metode biasa yaitu 11,694. Yang kedua dengan metode angka kasar. Sama, kita buatkan tabel bantuannya sesuai kebutuhan yang ada di rumus. Kita cari nilai titik tengahnya sama seperti tadi. Kemudian frekuensi sudah diketahui. Nah, kita cari X kuadratnya atau nilai titik tengahnya kita kuadratkan. Dapatkan hasil 4.356, 4.761, 5.184, 5.625, 6.084, 6.561. Kemudian di sini kita cari nilai frekuensi dikalikan dengan titik tengahnya atau nilai tengahnya. Yaitu di sini nilai tengahnya kita kalikan dengan frekuensinya di sini. Kita peroleh hasil 132, 345, 936, 1050, 312, 162, sehingga jumlahnya yaitu 2937. Kemudian kita cari juga frekuensi dikali dengan X kuadrat atau nilai tengah yang sudah dikuadratkan. Jadi ini frekuensi ini kalikan dengan X kuadrat. Sehingga kita peroleh data. Yang pertama 8.712. Yang kedua 23.805. Yang ketiga 67.392. Data yang keempat 78.750. Kemudian 24.336 dan data terakhir yaitu 13.122. Sehingga kita jumlahkan total yaitu 216.117. Baik, kita tuliskan kembali rumusnya yaitu S kuadrat sama dengan sigma Fx kuadrat dibagi dengan N dikurangi sigma Fx dibagi dengan N dikuadratkan. Nilai dari sigma Fx kuadrat yaitu 216.117 dibagi N banyaknya data atau frekuensi yaitu 40 dikurangi jumlah Fx yaitu 2937 dibagi dengan N yaitu 40 dikuadratkan. Kita operasikan dan kita peroleh untuk 216.117 bagi 40 hasilnya 5.402,925 dikurangi
Untuk hasil 2937 dibagi 40 dikuadratkan, yaitu 5391,231. Sehingga hasilnya yaitu 11,694. Jadi, varian dengan metode Angkasar hasilnya sama dengan metode biasa, yaitu 11,694. Kemudian dengan metode coding, kita tulis kembali dengan tabel bantuan, ada diameter, kemudian kita tentukan nilai tengahnya dan frekuensinya. Untuk menentukan nilai U atau codingnya, kita bisa gunakan rata-rata sementara. Rata-rata sementara di sini kita bisa ambilkan dari frekuensi yang terbesar, yaitu 14. Jadi, saya ambilkan rata-rata sementaranya yaitu 75. Sekali lagi, di sini kita bisa gunakan rata-rata sementara. Saya ambilkan rata-rata sementaranya yaitu 75. Atau mudahnya kita bisa ambil pada frekuensi yang terbesar yaitu 14. Kemudian untuk kelas 74 sampai 76 di kode U-nya kita beri angka 0. Ke atas kita beri angka min 1, min 2, min 3. Ke bawah 1, 2. Kemudian nilai U kita kuadratkan. Dapatkan hasil 9410114. Kemudian frekuensi di sini kita kalikan dengan nilai U. Dapatkan hasil min 6, min 10, min 13, 0, 4, 4. Kemudian kolom berikutnya yaitu frekuensi dikalikan dengan U kuadrat. Ini frekuensi dikalikan dengan U kuadrat. Kita dapatkan hasil 18, 20, 13, 0, 4, 8. Sehingga jumlah total dari F kali U kuadrat yaitu 63. Dan jumlah total FU yaitu min 21. Kita masukkan dalam rumus. S kuadrat sama dengan C kuadrat kali sigma FU kuadrat dibagi dengan N. Dikurangi sigma FU dibagi dengan N kita kuadratkan. C yaitu panjang interval kelas. Kita lihat di sini 65, 66, 67. Ada 3 sehingga panjang interval kelasnya itu 3. Kita kuadratkan kali sigma FU kuadratnya yaitu 63 dibagi N-nya 40 atau banyak frekuensi dikurangi sigma FU yaitu min 21 dibagi N yaitu 40 dikuadratkan. Sehingga kita perhatikan kita peroleh hasil 9 kali 1,575 dikurangi 0,276. Sehingga hasilnya 11,694. Jadi hasil dari metode biasa, metode Angkasar, dan metode coding hasilnya sama. Kemudian di sini ada varian gabungan. Misalkan terdapat K buah subsampel sebagai berikut. Yang pertama, subsampel 1 berukuran N1 dengan varian S1 kuadrat. Yang kedua, subsampel 2 berukuran N2 dengan varian S2 kuadrat. Dan seterusnya, sampai subsampel K berukuran NK dengan varian SK kuadrat. Jika subsampel tersebut digabung menjadi sebuah sampel berukuran N1 tambah
N2 tambah sampai ke NK sama dengan N, maka varian gabungannya adalah sebagai berikut. S kuadrat gab, singkatan dari gabungan, sama dengan N1 dikurangi 1 kali S1 kuadrat ditambah N2 dikurangi 1 kali S2 kuadrat ditambah sampai NK dikurangi 1 kali SK kuadrat dibagi N1 tambah N2 tambah sampai sejumlah NK dikurangi K. Sehingga kita bisa sederhanakan lagi sama dengan sigma N-1 kali S kuadrat dibagi dengan jumlah N dikurangi K. Kita ke contoh soal supaya lebih jelas dan lebih mudah. Hasil pengamatan terhadap 20 objek mendapatkan S sama dengan 4. Pengamatan terhadap 30 objek mendapatkan S sama dengan 5. Berapakah varian gabungannya? Penyelesaiannya di sini. N1 atau jumlah atau banyak data dari data yang pertama yaitu 20 dan S1 atau simpangan bakunya sama dengan 4. Maka untuk mencari variannya tinggal kita kuadratkan. Sehingga S1 kuadrat sama dengan 16. Untuk yang N2 sama dengan 30. Dan S2-nya atau simpangan baku yang keduanya diketahui yaitu 5. Untuk mencari variannya kita kuadratkan S2 tersebut. Sehingga 5 kuadrat sama dengan 25. K-nya yaitu ada 2, yaitu N1 dan N2. Jadi nilai K ini yaitu banyaknya data yang diketahui. Di sini ada N1 dan N2. Kita masukkan dalam rumus S kuadrat gabungan sama dengan 20 kurangi 1 kali varian dari yang pertama yaitu 16 ditambah 30 kurangi 1 kali varian yang kedua yaitu 25 atau S2 kuadrat sama dengan 25 dibagi jumlah N-nya yaitu 20 tambah 30 dikurangi nilai K. K di sini yaitu 2 atau banyak data di situ ada 2. Sehingga kita perhatikan 304 ditambah 725 dibagi 48. Hasilnya 21,44. Jadi ini merupakan nilai varian gabungannya. Kemudian berikutnya kita bahas tentang simpangan baku atau standar deviasi. Jadi simpangan baku dan standar deviasi itu berkaitan erat dengan varian. Tadi sudah kita coba di varian gabungan bahwa jika diketahui simpangan baku, untuk mencari varian kita kuadratkan. Tapi kalau yang diketahui varian, untuk mencari simpangan baku kita akarkan. Baik, kita bahas di sini. Standar deviasi atau simpangan baku ialah suatu nilai yang menunjukkan tingkat atau derajat variasi kelompok atau ukuran standar penyimpangan dari reratanya. Atau bisa juga disebut sebagai akar dari tengah kuadrat simpangan pada nilai tengah atau akar simpangan rata-rata kuadrat. Itu definisi dari simpangan baku atau standar deviasi. Pertama, kita bahas pada simpangan baku untuk data tunggal. Misalkan di sini untuk seperangkat data X1, X2, X3 sampai ke Xn yang merupakan data tunggal dapat ditentukan dengan dua metode, yaitu metode biasa dan metode angka kasar.
pada metode biasa, untuk sampel besar atau N-nya lebih dari 30, kita gunakan rumus S sama dengan akar sigma X dikurangi X bar kuadrat dibagi dengan N. Sedangkan untuk sampel kecil atau N kurang dari atau sama dengan 30, kita gunakan rumus S sama dengan akar sigma X dikurangi X bar kuadrat dibagi dengan N-1. Pada metode angka kasar, untuk sampel besar atau N-nya lebih besar dari 30, kita gunakan rumus S sama dengan akar sigma X kuadrat dibagi dengan N dikurangi sigma X dibagi dengan N dikuadratkan. Sedangkan untuk sampel kecil atau N kurang dari atau sama dengan 30, kita gunakan rumus S sama dengan akar sigma X kuadrat dibagi N-1 dikurangi sigma X kuadrat dibagi N kali N-1. Sebagai contoh soalnya, tentukan simpangan baku atau standar deviasi dari data berikut: 2, 3, 6, 8, 11. Di sini ada 5 data. Maka penyelesaiannya dari perhitungan diperoleh varian atau S kuadrat sama dengan 13,5. Jadi tadi sudah kita hitung variannya, kita peroleh 13,5. Kalau misalkan kita sudah ketahui variannya, kita untuk mencari simpangan baku, yaitu dengan S sama dengan akar dari varian. Sehingga sama dengan akar dari 13,5, kita peroleh 3,67. Jadi, simpangan bakunya atau standar deviasinya dari data tersebut yaitu 3,67. Kemudian ada contoh lagi. Berikut adalah sampel nilai mid test statistik 1 dari sekelompok mahasiswa di sebuah universitas, yaitu 30, 35, 42, 50, 58, 66, 74, 82, 90, 98. Tentukan simpangan baku dari data di atas. Kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Artinya ini kurang dari atau sama dengan 30 sehingga sampelnya sampel kecil. Jadi kita gunakan rumus yang sampel kecil. Baik, di sini kita buat tabel bantuan untuk memudahnya. Tadi datanya diketahui di sini sehingga jumlah datanya 625. Kemudian kita cari X dikurangi X bar. Nah, sebelum ini kita cari terlebih dahulu X barnya atau rata-rata hitungnya atau min-nya. Di bawah sini sudah saya tuliskan X bar sama dengan jumlah datanya dibagi banyaknya data, yaitu 625 dibagi 10 sama dengan 62,5. Jadi, rata-rata hitungnya atau min-nya atau X bar-nya yaitu 62,5. Kita kembali lagi ke tabel. Berarti di sini X dikurangi X bar sehingga 30, data yang pertama di sini yaitu 30 dikurangi X bar yaitu 62,5. Hasilnya min 32,5. Data yang kedua, 35 dikurangi X bar, yaitu 62,5. Hasilnya min 27,5. Data yang ketiga, 42 dikurangi X bar, yaitu 62,5. Hasilnya
min 20,5. Dan seterusnya sampai data yang terakhir yaitu 98 dikurangi X bar yaitu 62,5, hasilnya 35,5. Kemudian hasil dari X dikurangi X bar ini kita kuadratkan. Sehingga kita peroleh di sini 1056,25, 756,25, 420,25, sampai data terakhir yaitu 1260,25. Jumlah dari X min X bar kuadrat yaitu 4950,5. Kemudian kita cari X kuadrat. Dari data yang diketahui kita kuadratkan, kita peroleh 900, 1225 sampai data terakhir yaitu 9604. Kita jumlahkan totalnya 44.013. Baik, kita cari simpangan bakunya yang pertama dengan metode biasa. Karena kita tadi datanya kecil, kita gunakan rumus S sama dengan akar sigma X kurang X bar kuadrat dikurangi N-1. Sama dengan tadi sudah ketahui jumlahnya di sini yaitu 4950,5 dibagi N-nya 10 kurangi 1. Sehingga sama dengan akar 550,056 sama dengan 23,45. Jadi nilai simpangan bakunya dengan metode biasa yaitu 23,45. Kemudian dengan cara yang kedua yaitu metode angka kasar. Karena datanya kecil atau sampelnya kecil, kita gunakan rumus S sama dengan akar sigma X kuadrat dibagi N-1 dikurangi sigma X kuadrat dibagi N kali N-1. Kita masukkan nilainya masing-masing. Jumlah X kuadrat ketahui yaitu 44,013 dibagi 10 dikurangi 1 karena N-nya 10. Dikurangi sigma X tadi 625 dikuadratkan dibagi 10 kali 10 kurangi 1 karena N-nya 10. Sehingga sama dengan akar 4890,33 dikurangi 4340,28. Sehingga hasilnya 23,45. Jadi, baik menggunakan metode angka kasar ataupun metode biasa, hasilnya sama, yaitu 23,45. Kemudian simpangan baku untuk data yang berkelompok. Di sini bisa gunakan metode biasa, metode angka kasar, dan metode coding. Untuk metode biasa, pada sampel besar atau N lebih besar dari 30, kita gunakan rumus S sama dengan akar sigma F kali X min X bar kuadrat dibagi dengan N. Sedangkan untuk sampel kecil atau N kurang dari atau sama dengan 30, kita gunakan rumus S sama dengan akar sigma F kali X min X bar kuadrat dibagi dengan N-1. Yang kedua, dengan metode angka kasar. Untuk sampel besar atau N lebih besar dari 30, kita gunakan rumus S sama dengan akar sigma Fx kuadrat dibagi dengan N dikurangi sigma Fx dibagi dengan N kuadrat. Sedangkan untuk sampel kecil atau N kurang dari atau sama dengan 30, kita gunakan rumus S sama dengan akar sigma Fx kuadrat
dibagi dengan N-1 dikurangi sigma Fx kuadrat dibagi dengan N kali N-1. Ketiga, metode coding. Untuk sampel besar atau N lebih besar dari 30, kita gunakan rumus S sama dengan C kali akar sigma Fu kuadrat dibagi dengan N dikurangi sigma Fu dibagi dengan N kuadrat. Untuk sampel kecil atau N kurang dari atau sama dengan 30, kita gunakan rumus S sama dengan C kali akar sigma Fu kuadrat dibagi N-1 dikurangi sigma Fu kuadrat dibagi N kali N-1, di mana C yaitu panjang interval kelas dan U sebagai codingnya. Sekali lagi, C sebagai panjang interval kelas dan U sebagai codingnya. Sebagai contoh soal, yang pertama, tentukan simpangan baku dari distribusi frekuensi pada contoh tabel 2, yaitu pada contoh di variansi. Dari perhitungan diperoleh variansinya, yaitu 11,694. Dengan demikian, untuk mencari simpangan baku, tinggal kita akarkan, sehingga S sama dengan akar varian, sama dengan akar 11,694, sama dengan 3,42. Jadi, nilai simpangan baku dari contoh pada tabel 2 di varian, yaitu 3,42. Kemudian contoh yang kedua, tentukan simpangan baku dari distribusi frekuensi berikut. Di sini ada berat badan dari 100 mahasiswa Universitas B. Di sini ada berat badannya dengan kilogram. Kelas pertama 40 sampai 44 ada 8, 45 sampai 49 ada 12, 50 sampai 54 ada 19, 55 sampai 59 ada 31, 60 sampai 64 ada 20, 65 sampai 69 ada 6, 70 sampai 74 ada 4. Sehingga jumlah frekuensinya yaitu 100. Kita akan cari simpangan baku dengan ketiga cara, yaitu metode biasa, metode angka kasar, dan metode coding. Baik, yang pertama kita gunakan metode biasa. Kita bisa gunakan tabel bantuan untuk mempermudah mencari nilai simpangan baku. Diketahui berat badan, kemudian X sebagai nilai tengahnya atau titik tengahnya, yaitu 40 sampai 44, titik tengahnya yaitu 42, 45 sampai 49, titik tengahnya yaitu 47, sampai data terakhir, yaitu 70 sampai 74, titik tengahnya yaitu 72. Jumlah frekuensi ada 100. Kemudian kolom berikutnya, frekuensi kita kalikan dengan nilai tengahnya, yaitu 42 kali 8, 336, 47 kali 12, 564, sampai data terakhir, 72 kali 4, yaitu 288. Kita jumlahkan, kita peroleh 5.585. Kemudian kolom berikutnya, yaitu X dikurangi X bar. Nah, X bar ini kita perlu cari terlebih dahulu. Di sini, X bar sama dengan sigma Fx dibagi sigma F. Jumlah hasil perkalian frekuensi dengan nilai tengahnya yaitu 5.585 dibagi
jumlah frekuensinya yaitu 100. Sehingga X min-nya, X bar atau min atau rata-rata hitungnya diperoleh yaitu 55,85. Jadi di sini nilai X atau nilai tengahnya 42 dikurangi 55,85 yaitu min 13,85. Kemudian 47 dikurangi 55,85 hasilnya min 8,85. Dan seterusnya sampai data terakhir 72 kurangi 55,85 hasilnya 16,15. Kemudian hasil perkalian ini kita kuadratkan, dapatkan hasil 191,8225 78,3225 14,8225 sampai 260,8225. Kemudian hasil kuadrat ini kita kalikan dengan frekuensi yaitu 1534,54. Kemudian yang kedua 939,87 sampai data terakhir yaitu 1043,29. Sehingga jumlah dari frekuensi kali X min X bar kuadrat yaitu 5342,75. Kita masukkan dalam rumusnya, S sama dengan akar sigma F kali X min X bar kuadrat per N sama dengan akar 5342,75 bagi dengan 100 karena N-nya 100. Sehingga kita peroleh S-nya atau simpangan bakunya dengan metode biasa yaitu 7,31. Kemudian yang kedua dengan metode angka kasar. Kita tulis kembali datanya, berat badan dan frekuensinya. Kemudian kita cari nilai tengahnya, tadi sudah kita cari. Kemudian nilai tengah ini atau X kita kuadratkan. Kita peroleh hasil 1764, 2209, 2704 sampai data terakhir 5184. Kemudian frekuensi kalikan dengan nilai tengahnya atau F kali dengan X. Ini frekuensinya, ini nilai tengahnya. Sehingga kita peroleh hasil 336 dari 8 kali 42. Kemudian 12 kali 47, 564 sampai data terakhir yaitu 4 kali 72 yaitu 288. Kita jumlahkan hasilnya 5585. Kemudian frekuensi kita kalikan dengan X kuadrat atau nilai tengah yang kita kuadratkan. 8 kali 1764 yaitu 14.112. 12 kali 2209 hasilnya 26.508. Sampai data terakhir yaitu 4 kali 5.184 kita peroleh hasilnya 20.736. Kita jumlahkan hasil dari Fx kuadrat yaitu 317.265. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus S sama dengan akar sigma Fx kuadrat dibagi dengan N dikurangi sigma Fx dibagi dengan N kuadrat.
sama dengan akar sigma fx kuadrat yaitu 317.265.000 dibagi dengan n yaitu 100 jumlah frekuensinya dikurangi sigma fx yaitu 5.585 dibagi dengan n yaitu 100 kita kuadratkan. Kita operasikan, kita peroleh hasil 7,31. Jadi hasil dari metode angka kasar yaitu 7,31 dan ini sama hasilnya dengan metode biasa yaitu 7,31. Sekarang dengan metode coding. Kita tulis kembali berat badan, kemudian nilai tengahnya, frekuensinya. Nah, untuk nilai U-nya kita cari rata-rata sementara terlebih dahulu. Rata-rata sementara di sini yaitu 57. Kita ambil dari frekuensi terbesar yaitu 31. Jadi XS-nya atau rata-rata sementaranya yaitu 57. Pada kelas 55 sampai 59. Maka pada kelas ini nilai U-nya kita tulis 0. Kemudian ke atas kita tulis min 1, min 2, min 3, dan ke bawah 1, 2, 3. Kemudian nilai U tersebut kita kuadratkan, kita peroleh hasil 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9. Kemudian kolom berikutnya, kolom bantuannya yaitu frekuensi kali dengan U. Jadi 8 kali min 3 sama dengan min 24. 12 kali min 2 sama dengan min 24. Sampai data terakhir yaitu 4 dikali dengan 3 sama dengan 12. Kita jumlahkan frekuensi kali dengan U. Yaitu min 23. Kemudian kolom bantuan berikutnya yaitu F kali dengan U kuadrat atau frekuensi kali U kuadrat. Data pertama 8 kali 9 sama dengan 72. Data yang kedua 12 kali 4 sama dengan 48 sampai data terakhir yaitu 4 kali 9 hasilnya 36. Frekuensi kali U kuadrat ini kita jumlahkan hasilnya yaitu 219. Kita masukkan dalam rumus S sama dengan C kali akar sigma FU kuadrat dibagi N dikurangi sigma FU dibagi N kuadrat. Di mana C di sini yaitu panjang interval kelas, kita lihat 40, 41, 42, 43, 44. Jadi panjang interval kelasnya ada 5. Sehingga kita tulis 5 kali akar sigma FU kuadrat yaitu 219 dibagi dengan N yaitu 100 dikurangi sigma FU yaitu min 23 dibagi N 100 dikuadratkan. Kita operasikan hasilnya 7,31. Ternyata baik menggunakan metode biasa, metode angka kasar, dan metode coding, hasil simpangan bakunya sama yaitu 7,31. Kemudian simpangan baku gabungan. Untuk mencari simpangan baku gabungan, caranya adalah dengan menarik akar dari varian gabungan. Atau S gabungan sama dengan akar dari S kuadrat gabungan atau varian gabungannya. Simpangan baku gabungan dapat dituliskan S gabungan sama dengan N-1 kali S1 tambah N-1 kali S2
sampai N-1 kali SI dibagi N1 tambah N2 sampai NK dikurangi K. Sehingga S gabungannya secara sederhananya kita bisa tuliskan sigma N-1 kali S dibagi sigma N dikurangi K. Sebagai contoh soal, biar lebih mudah, jika diketahui N1 sama dengan 150 dan S1-nya 6,04, N2 sama dengan 40, dan S2 sama dengan 3,42, tentukan simpangan baku gabungannya. Kita bisa tulis rumusnya, S gabungan sama dengan N-1 kali S1 plus N-1 kali S2. Jadi di sini N1, di sini N2. Dibagi N1 plus N2 dikurangi K. Saya ulang kembali, untuk simpangan baku gabungannya, yaitu N1 kurangi 1 kali S1 tambah N2 kurangi 1 kali S2 dibagi N1 tambah N2 dikurangi K. Sama dengan kita masukkan datanya, N1 150 dikurangi 1 kali S1-nya yaitu 6,04 ditambah N2-nya 40 dikurangi 1 kali S2-nya yaitu 3,42 dibagi N1 150 tambah N2 40 dikurangi K. K yaitu banyaknya data yaitu ada 2, sehingga kita kurangi 2 dan kita operasikan, kita peroleh hasil 5,496. Jadi 5,496 ini merupakan simpangan baku gabungannya. Baik, saya kira untuk materi ini sampai sini dulu. Semoga materi ini bermanfaat dan mudah dipahami bagi teman-teman sekalian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.